Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riantek Tapiana dengan ujung NIM 138 dari kelas E Indralaya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai hukum dagang. Jadi pertama-tama, apa sih hukum dagang itu? Jadi, hukum dagang adalah cabang dari hukum perdata yang mengatur dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau usaha. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum dagang pada dasarnya masih berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD yang merupakan peninggalan hukum Belanda. Jadi, hukum dagang berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya serta menyelesaikan perselisihan yang timbul dari transaksi dagang. Secara umum, hukum dagang mencakup aturan mengenai kontrak bisnis, jual beli perusahaan, kapitalisasi serta perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usahanya. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem perdagangan yang tertib, adil, dan efisien. Terdapat beberapa sumber hukum dagang, yaitu yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Jadi KUH Perdata ini mengatur tentang perkataan, perjanjian, dan hak-hak individu dan transaksi bisnis. Lalu yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. KUHD ini menyediakan aturan khusus mengenai kegiatan perdagangan, termasuk kontrak dagang, surat berharga, dan usaha perkapalan. Ketiga, ada undang-undang khusus. Undang-undang khusus ini terdapat undang-undang modern yang mengatur aspek spesifik dari hukum dagang. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Lalu yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kapitalitas dan PKPU. Lalu yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Lalu yang terakhir, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lalu ada peraturan pemerintah dan peraturan materi, yaitu mengatur lebih lanjut implementasi hukum dagang dalam sektor-sektor tertentu. Lalu yang terakhir, ada kebiasaan dan praktik bisnis. Dalam beberapa hal, hukum dagang juga mengakui kebiasaan yang berkembang dalam dunia selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Lalu ada sejarah hukum dagang di Indonesia. Jadi, hukum dagang di Indonesia memiliki sejarah panjang yang berakar dari sistem hukum kolonial Belanda atau KUHD yang digunakan hingga saat ini adalah adaptasi dari Wetboek van Koppen yang mulai berlaku di Indonesia sejak pada masa penjajahan. Jadi, setelah kemerdekaan, Indonesia tetap menggunakan KUH dengan beberapa penyesuaian agar sesuai dengan perkembangan ekonomi dan sistem hukum nasional. Jadi perubahan besar terjadi dengan diberlakukannya berbagai undang-undang baru yang menggantikan beberapa ketentuan dalam KUHD, seperti Undang-Undang tentang Perseroan dan Undang-Undang tentang Kapalitan. Seiring perkembangan globalisasi, hukum dagang di Indonesia terus mengalami modernisasi agar sejajar dengan standar internasional seperti ketentuan yang ditetapkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dan Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA. Lalu apa sih tujuan dari hukum dagang? Jadi, hukum dagang memiliki beberapa tujuan utama dalam mendukung ekosistem bisnis yang sehat dan kompetitif. Yaitu yang pertama, menjamin kapasitas hukum. Dengan adanya aturan yang jelas, para pelaku usaha dapat menjalankan bisnis dengan kapasitas hukum yang menghindari sengketa dan mengatur perjanjian bisnis dengan lebih baik. Lalu yang kedua, menciptakan perdagangan yang adil. Hukum dapat mengatur persaingan usaha agar tetap sehat dan melindungi hak-hak baik pelaku usaha maupun konsumen. Yang ketiga, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Jika terjadi perselisihan antara pelaku usaha, hukum dagang memberikan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi dan litigasi di pengadilan. Lalu yang keempat, melindungi konsumen. Hukum dagang juga bertujuan untuk memastikan
perlindungan dari praktik bisnis yang merugikan, seperti penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan. Lalu yang terakhir ada mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan memberikan kerangka hukum yang jelas bagi dunia usaha, hukum dagang berperan dalam menciptakan iklim investasi yang konsumtif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.